Halo guys, perkenalkan saya Iputu Angga Dharma Saputra dengan NIM 2215344021. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Gede Mahaputra Artaguna dengan NIM 2215344012. Perkenalkan saya Putu Sekali Sekaditya dengan NIM 2215344013. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan dan mempresentasikan proyek yang sedang saya dan kelompok saya lakukan, yaitu mengembangkan sebuah portable smart band untuk monitoring vital sign serta estimasi glukosa darah secara non-invasif. Jadi, alat ini dirancang berdasarkan kebutuhan kegiatan pemantauan kesehatan di kantor tempat saya PKL. Jadi, dengan sebagai perangkat portable, smart band ini mampu mengukur kondisi tubuh secara real time dan menampilkannya langsung melalui layar atau screen di TFT. Kemudian tampilan itu akan memudahkan pengguna maupun petugas untuk melihat hasil pengukuran secara cepat tanpa memerlukan perangkat tambahan seperti smartphone ataupun komputer. Adapun tujuan pembuatan alat ini itu untuk menyediakan perangkat monitoring kesehatan yang sederhana, praktis, dan dapat membantu aktivitas di kantor tempat saya PKL. Nah, manfaatnya itu yang pertama, membantu petugas dalam melakukan pengecekan vital signs secara cepat. Kemudian memudahkan pegawai untuk memantau kondisi tubuh sebelum melakukan aktivitas kerja. Kemudian mendukung instansi dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi yang memerlukan perhatian. Nah, yang terakhir itu menyediakan alat bantu yang dapat digunakan secara portable tanpa instalasi sistem tambahan. Nah, selanjutnya adapun beberapa parameter kesehatan yang kami ukur pada alat smart band ini, yaitu tekanan darah, kemudian detak jantung, kemudian saturasi oksigen, suhu tubuh, serta tingkat stres melalui sensor GSR yang kami pakai. Selain itu, alat ini juga dapat melakukan estimasi kadar glukosa secara non-invasif. Jadi tanpa memerlukan pengambilan sampel darah seperti yang sering kita lakukan di rumah sakit. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan komponen yang digunakan di dalam alat PKO ini. Yang pertama itu ada ESP32 yang sebagai otak utama dari alat ini, yaitu mengolah data dari semua sensor lalu menampilkannya ke layar LCD TFT. Lalu ada salah satu fitur utama dari alat ini ada Max 30102, yaitu sensor denyut jantung dan saturasi oksigen alias PPG atau SpO2. Digunakan juga dalam eksperimental untuk mengestimasi kadar glukosa darah secara non invasif. Lalu ada sensor suhu non kontak yang bernama MLX 90614. Lalu ada GSR Groove, yaitu sensor kontraksi kulit yang mengukur tingkat stres para penggunanya. Lalu ada TFT, layar untuk menampilkan keseluruhan parameter yang ada di alat ini yang lalu dimunculkan ke TFT. Lalu saya akan menjelaskan block diagram. Di sini terdapat sensor Max 302, yaitu detak jantung, oksigen, glukosa, GSR, sensor suhu atau MLX 91614. Lalu ada sensor tekanan itu. Ke parameter ini masuk ke ESP32, lalu diproses data-data sensor itu, lalu memunculkan
data sensor itu ke LCD TFT. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart. Yang pertama dari mulai itu langsung ke inisialisasi ESP32-nya ke semua sensor dan juga mengkonekkan WiFi. Lalu masuk ke pemantauan sensor yang dari beberapa parameter seperti tekanan darah, detak jantung, SpO2, suhu tubuh, GSR, glukosa, tekanan darah. Lalu masuk ke proses data itu melalui filtering dan kalibrasi, lalu menghitung nilai-nilai rata-ratanya, lalu bandingkan dengan ambang batas. Nah, jika ambang batas tersebut apakah nilai dalam batas itu adalah normal? Jika tidak, maka tampilan akan waspada atau tinggi. Lalu tampilan tersebut masuk ke layar TFT. Begitupun juga dengan jika itu batasnya itu normal, maka akan tampilannya itu akan normal. Lalu masukkan nilai hasilnya itu ke layar TFT. Lanjutnya selesai. Oke, saya sedikit akan menjelaskan pada sisi software. Jadi, pada sisi software, ESP32 menjalankan program untuk membaca sensor, seperti sensor suhu, sensor stres yaitu GSR, dan sensor detak jantung Max 30102, dan melakukan filtering. Selanjutnya menghitung estimasi glukosa, dan semua data tersebut diproses langsung di dalam perangkat dan ditampilkan ke layar TFT. Oke, baik. Saya akan menampilkan progres sementara dari kelompok 5. Jadi kami dari kelompok 5 sudah sedikit melakukan riset untuk alat yang akan kami rancang, di mana kami sudah membeli sensor suhu non kontak, terus sensor Max 30102 untuk detak jantung, SpO2 dan glukosa non invasifnya. Sini juga ada sensor GSR dan ada TFT 2,8 in. Jadi sini saya akan mencoba sedikit untuk alatnya, yang dimana hanya bisa untuk memantau dari BPM, SpO2, terus glukosa dan stres. Untuk sisanya sedang dalam pemesanan. Jadi untuk pemasangan sensor GSR-nya seperti ini. Selanjutnya itu ada Max 30102, letakkan di jari telunjuk. Nanti akan kami buatkan untuk 3D-nya supaya tidak seperti ini. Selanjutnya ini sensor suhu, saya arahkan ke kulit saja. Jadi waktu tombol ditekan, maka dia langsung akan membaca. Selesai pembacaan, data akan tampil semua. Baik, jadi untuk kesimpulan dari alat yang akan kami rancang, itu adalah gelang ini dirancang untuk membantu memantau kondisi tubuh secara praktis. Alat ini kami rancang untuk membaca detak jantung, SpO2, suhu, GSR, dan tensi, lalu menampilkannya langsung pada layar TFT. Estimasi glukosa juga sedang dikembangkan melalui proses kalibrasi. Perangkat ini kami rancang bukan untuk menggantikan alat medis, melainkan hanya untuk memantau vital sign secara non-invasif. Sekian video dari progres sementara kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih.